Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Ada pembebasan, karena telah tiba saatnya Tuhan memulihkan kita. Haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umat-Nya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama menjadi hati ladangnya,
Haleluya Bapa di syurga. Kami bersyukur kami punya Bapa yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah yang layak disembah, layak dimuliakan, yang bertakhta di atas pujian umatnya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu mulia, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak dipuji, Kau yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Allah Maha Kuasa dan selama-lamanya hidup, anak-Mu Yesus menyembuhkan orang sakit dan memulihkan mereka kepada kesempurnaan hidup. Pandanglah dengan belas kasihan atas siksaan dunia dan dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan.
pulihkanlah manusia serta kerajaan bangsa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga 10. Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 6 ayat 17 hingga 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di syurga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, terima kasih Bapa, kami datang pada pagi ini Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Ya Tuhan, kami mau siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua dan melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Ya Tuhan, kami berdoa, bungkusi kami dengan darah-Mu yang kudus. Terpujilah dan mulialah Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang memberikan kesegaran, kekuatan kepada kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin.
Tema pengajaran firman Tuhan pada pagi ini, cara hidup orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat ada dua petikan firman Tuhan di sini. Yang pertama, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara dan saudari, apa yang kita mahu pelajari pada pagi ini ialah bagaimana cara hidup orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan Yesus, serta memberi impak yang besar dalam kehidupan orang lain. Jika kita mahu membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, kita harus menyatakan kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, ada 3 hal yang kita mau belajar bersama pada pagi ini. Kehidupan orang Kristen yang pertama ialah mengasihi. Kita lihat bersama di dalam Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara dan saudari, kalau kita perhatikan petikan firman Tuhan ini adalah cerita tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus dan ingin mencobai dia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-25, berkata, "Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, 'Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?' Jawab Yesus kepadanya, 'Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?' Jawab orang itu, 'Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.' Kata Yesus kepadanya, 'Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.'" Saudara dan saudari, ada ramai orang Kristen pada hari ini sama seperti ahli Taurat yang mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai Alkitab. Misalnya kita lihat di sini dia menyentuh tentang kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Ini menunjukkan bahwa ahli Taurat ini dia pakar, dia mengetahui tentang soal kebenaran hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus, kita lihat di sana, apa jawabnya? Perbuatlah demikian. Maksudnya Tuhan Yesus menuntut tindakan, bukan hanya secara teori, tetapi secara praktikal, yaitu kehidupan yang sangat penting dinyatakan melalui kehidupan mengasihi, tindakan mengasihi kepada sesama. Jadi saudara dan saudari, apa yang penting di sini? Secara teori atau secara praktikal. Dan Tuhan mau supaya setiap kita sebagai pengikutnya, sebagai orang percaya, kita harus menyatakan kasih kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri pun menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada Anda dan saya. Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, adakah Anda sudah menyatakan kasih-Mu kepada orang lain? Kepada musuh-musuhmu? Kepada orang yang tidak mengasihi Anda, kepada orang yang menganiaya Anda, kepada keluarga Anda, istri, anak Anda, suami Anda. Saudara dan saudari, ini sangat penting dan merupakan asas kehidupan sebagai orang Kristen, yaitu mengasihi. Oleh itu, Petrus sendiri di dalam suratnya, 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita semua supaya mengasihi kepada sesama kita, mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, yang mengorbankan dirinya kepada kita semua supaya Anda dan saya diselamatkan. Dan oleh itu mari kita sebagai pengikut Kristus, kita harus melanjutkan, kita harus menyatakan kasih kita kepada saudara dan saudari kita. Mungkin mereka belum percaya kepada Tuhan, tetapi apabila mereka
melihat kehidupan Anda, maka mereka ingin mengenal siapa Tuhan yang Anda sembah. Oleh itu saudara dan saudari, ini hal yang pertama yang sangat penting kepada kita semua. Kedua, mari kita lihat poin yang kedua ialah mengampuni. Hal yang kedua ini adalah merupakan hal yang sangat mencabar kepada kita semua. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang bersedia mengampuni kepada orang lain atau memaafkan kesalahan kepada orang lain. Pertanyaan saya di sini kepada Anda, pernahkah Anda disakiti oleh orang lain? Pernahkah Anda membenci seseorang yang seringkali menganiaya Anda, membuli Anda, dan sebagainya? Atau Anda pernah melakukan kesalahan orang lain kepada orang tuamu, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak Anda, dan sebagainya? Maka itu saudara dan saudari, kita mau belajar apakah arti pengampunan itu yang sebenar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus mengajar kepada muridnya tentang doa Bapa. Dan di dalam doa Bapa ini ada perkataan ataupun ada ungkapan yang sangat penting di dalam ayat yang ke-12. Matius 6 ayat 12 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Saudara, inilah yang sangat luar biasa yang Tuhan dikatakan ataupun di dalam doa Bapa ini. Kita lihat bahwa doa ungkapan mengampuni. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara dan saudari, adakah Anda sudah bersedia mengampuni orang di sekitar Anda? Mari kita bersedia, saudara dan saudari. Inilah kehidupan kita, inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus belajar melepaskan pengampunan kepada orang di sekitar Anda. Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, dan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara dan saudari, kita lihat di sini ya, sebagai bukti kita bahwa Tuhan sendiri telah menyatakan pengampunannya di atas kayu salib. Dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bagaimana dengan Anda dan saya? Adakah kita juga di dalam doa kita, dalam kehidupan kita, mengatakan, "Ya Tuhan, ampunilah saudara saya ini, ampunilah istri saya, ampunilah suami saya," dan sebagainya. Saudara, kita mau menyatakan kasih kita, pengampunan kita kepada semua orang. Di dalam Markus pasal 11 ayat 5 berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Cara pengampunan yang menurut kehendak Allah Bapa di surga ialah kita harus berusaha bertemu kepada orang yang bersalah kepada kita, ataupun kita telah melakukan kesalahan kepada seseorang itu, dengan menyatakan pengampunan dan perdamaian kepadanya. Inilah maksudnya kuasa pengampunan yang sebenarnya, di mana apabila kita melakukannya, kita akan mengalami kebebasan dan sukacita yang penuh di dalam Yesus Kristus. Maka dengan itu, pada tahun ini, mari kita belajar untuk melepaskan kata-kata pengampunan, kata-kata maaf kepada seseorang terhadap kita. Walaupun ianya bukanlah suatu yang mudah dilakukan, tetapi kita harus berdoa, meminta pertolongan agar Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Jika pada saat ini saudara dan saudari mengalami pergumulan terhadap orang lain yang mungkin telah menyakiti hati Anda, atau Anda telah melukai hati seseorang ataupun melakukan kesalahan terhadap orang lain, saat ini saudara, lepaskan pengampunanmu kepada orang lain dan datanglah kepada dia
menyatakan, meminta maaf, dan mengakui kesalahan Anda. Dan inilah yang harus kita lakukan untuk bebas daripada belenggu, ikatan yang mengikat, yang menguasai kita, yang menyebabkan kita tidak dapat bertumbuh, kita tidak dapat menjalani kehidupan kita dengan baik dan penuh sukacita. Poin yang ketiga dan terakhir ialah kehidupan orang Kristen ialah memberkati. Bagian yang terakhir ini merupakan bagian yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen hari ini memberkati orang lain melalui perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para pendengarnya supaya memberkati orang lain. Kehidupan orang Kristen adalah memberkati orang lain. Jadi saudara dan saya, mari kita belajar untuk melepaskan berkat. Mari kita belajar untuk memberkati orang lain. Di dalam Roma pasal 12 ayat 14 berkata, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Kalau ada orang lain yang mengutuk Anda, yang menganiaya kamu, yang melakukan perkara yang tidak baik, apakah yang Anda lakukan? Apakah yang Anda lakukan kepada mereka? Tindakan kita adalah memberkati mereka dan bukan mengutuk mereka. Karena inilah yang Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita melepaskan berkat kepada mereka, supaya mereka mengalami berkat, supaya kehidupan mereka dijamah oleh Tuhan dan hidup mereka diubah. Itu yang kita mau. Kita tidak mau menghakimi mereka, menjatuhkan mereka terus-menerus, tetapi biarlah kita ini menggunakan lidah kita, perkataan kita, sebagainya, perbuatan kita mau memberkati mereka, mau menyatakan kasih Tuhan kepada mereka melalui perkataan, perbuatan kita. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Perhatikan kata ini, hendaklah kamu memberkati. Jadi tugas kita hari ini ialah memberkati orang lain, memberkati jiran-jiran Anda, memberkati saudara dan saudari kita dalam kesusahan. Ini adalah tindakan kita sebagai orang Kristen yang beriman, sebagai pengikut Kristus. Jadi tahun ini saya mendorong kepada saudara dan saudari supaya marilah kita bersama-sama untuk memberkati orang lain dengan apa saja cara kita. Dan biarlah mereka mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita Yesus Kristus yang juga menunjukkan kasih-Nya, Dia juga memberkati orang lain. Dan setiap orang yang datang kepadanya, Dia memberkati mereka. Oleh itu saudara dan saudari, berdoalah supaya Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat untuk melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh itu saudara dan saudari, kehidupan orang Kristen yang benar akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang benar tersebut membawa impak pengaruh rohani yang besar bagi semua orang yang belum mengenal Kristus. Maka dengan itu, dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus, kita dapat melakukan 3 perkara, 3M pada pagi ini. Yang pertama, mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Dan biarlah kami bersama-sama belajar supaya kami mengasihi, kami belajar mengampuni, dan memberkati orang-orang di sekitar kami, ya Bapa di surga. Tuhan, tolong kami untuk melakukannya. Dan biarlah Engkau memimpin kami saat ini. Dan apabila kami keluar dari tempat ini, Tuhan, kami kembali, kami mau meneruskan menjalani kehidupan kami sebagai orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Ada pembebasan, karena telah tiba saatnya Tuhan memulihkan kita. Haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, mazmurlah bagi Allah kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Allah kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Allah kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu